Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 4 Januari 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama, yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7-10, ditegaskan oleh Yohanes bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Maka janganlah kita membiarkan seorang pun menyesatkan kita, karena kita lahir dari Allah. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42, dikisahkan bagaimana para murid saling menghantar kepada Yesus. Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus, dan kemudian Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, berbagai macam cara untuk bertemu dengan Yesus. Ada yang dihantar lewat penunjukan. Artinya, ketika Yohanes berkata tentang Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid Yohanes pergi mengikuti Yesus. Dan ketika mereka ditanya, "Apa yang kamu cari?" mereka ingin tinggal bersama Yesus. Yang kedua, pengenalan akan Yesus karena dibawa oleh orang lain. Andreas yang mengikuti sang anak domba Allah akhirnya mengajak Simon Petrus pergi kepada Yesus. "Kami telah menemukan Mesias." Dan Andreas pun membawa Simon kepada Yesus. Pengenalan Yesus semakin diteguhkan ketika Simon diberi nama baru Kefas, yang artinya Petrus. Perjumpaan dengan Yesus yang membuat para murid tinggal bersama Yesus menjadikan para murid dikuasai oleh Yesus, sehingga ia tidak lagi dikuasai oleh kejahatan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mengaku Yesus dan dibaptis
kita mendapatkan martabat baru, kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak yang dijaga oleh Allah, karena kita dilahirkan dari Allah, maka kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena kita dikuasai oleh Allah. Tapi seringkali kita justru tidak menyadari hal ini, sehingga yang berkuasa dalam diri kita adalah kedagingan, hawa nafsu, dan keduniawian, sehingga membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kedua bacaan hari ini mengajak kita dan mengingatkan kita bahwa kita sudah dihantar oleh Roh kepada Yesus, Sang Mesias yang datang dari Allah. Maka kita lahir dari Allah dalam pembaptisan, dan untuk itu, kalau kita konsekuen, kita tidak bisa berbuat dosa lagi, karena Allah yang menguasai kita. Namun tak jarang kita memberontak, sehingga seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua untuk menyadari hal ini, merenungkan sabda Tuhan, dan melaksanakannya. Kita naik konsekuen karena kita telah dibimbing oleh Roh untuk sampai kepada Yesus. Seperti Andreas membawa Kefas kepada Yesus, dan kita juga diberi nama baru, nama permandian, nama baptis. Seperti Kefas diberi nama Petrus, artinya batu karang. Kita pun diberi nama masing-masing, nama baptis. Dan dengan nama itu, kita diminta juga membawa orang lain datang kepada Yesus dengan cara kita masing-masing. Seperti Yohanes menunjuk kepada Yesus sebagai sang anak domba Allah. Dengan demikian, kita akan mampu membawa orang datang kepada Yesus sendiri. Dan semoga kita menyadari sebagai anak-anak yang dilahirkan dari Allah, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi, karena kita dan hidup kita serahkan hanya kepada Allah. Semoga kita pun mampu membawa orang lain untuk kenal dekat dengan Yesus, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anaknya dan tidak dikuasai oleh dosa lagi. Semoga akhirnya pewartaan Injil membawa banyak orang datang kepada Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dan dengan demikian, dosa Kau hal dari hidup kami,
asalkan kami bertobat dan mengikuti kehendak-Mu. Biarlah kami semua bertobat dari jalan kejahatan menuju jalan kebenaran. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Bapa yang sedang sakit, semoga Kau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Kau urai, dan yang persoalan ekonomi Kau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya semua orang mengalami kasih karunia-Mu. Kami berdoa juga untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jaga, Engkau sembuhkan, sehingga boleh sehat seperti sedia kala. Dan semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya mengingatkan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan sekalipun PPKM telah dicabut. Untuk keselamatan diri, kita pakai masker, kita jaga kondisi, kita cuci tangan, hindari kerumunan, agar kita terbebaskan dari virus corona. Saya menginformasikan untuk membantu korban bencana alam, khususnya banjir di paroki Kudus, khususnya lingkungan yang terdampak banjir. Diambil keputusan demikian untuk selama beberapa hari ini keperluan makan diurus oleh lingkungan dengan nasi bungkusnya. Namun uangnya diambilkan dari paroki. Maka panjenengan yang akan membantu, silakan diwujudkan lewat dana atau uang dengan rekening bendahara, atau langsung kepada saya, ataupun bisa masuk ke kotak bencana. Setelah banjir surut, kita masih akan membantu berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Mungkin pel, alat mandi, atau alat untuk cairan untuk ngepel dan sebagainya, membersihkan rumah dan sebagainya. Maka akan lebih mudah diwujudkan uang seperti tadi. Tapi kalaupun mewujudkan barang, akan di-list barang yang diperlukan agar tepat sasaran. Maka kalau ingin menyumbang, silakan menghubungi bendahara atau panitia yang mengurusi itu bagian sosial. Bisa kepada saya akan saya salurkan agar tepat sasaran apa yang diperlukan. Sementara air masih mengenang, akan dibantu dengan nasi bungkus atau nasi yang bisa dimakan untuk kekuatan. Panjenengan yang akan membantu silakan lewat dana. Setelah itu akan dibantu alat kebersihan untuk membersihkan rumah karena airnya masuk. Semoga dengan demikian kita mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah korban bencana alam, khususnya banjir. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.